Salah satu makanan yang wajib banget kita punya di rumah adalah tape singkong. Nah, tape singkong ini selain bisa kita konsumsi, ini juga bisa kita manfaatkan untuk tanaman di kebun. Pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat mold dari tape singkong. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Di video sebelumnya kita juga sudah pernah sharing bagaimana cara membuat mold baik itu dari nasi basi, air cucian beras, bonggol pisang, dan juga pupuk organik cair yang lainnya. Nanti untuk teman-teman yang berminat mengetahui bagaimana cara pembuatannya, nanti bisa langsung cek di playlist konvensional organik. Nah, di depan saya ini sudah ada tape singkong. Tape singkong ini merupakan makanan fermentasi yang sangat baik bagi tubuh kita. Mengkonsumsi tape singkong dalam batas yang wajar tentu akan mampu meningkatkan keberadaan bakteri baik di dalam pencernaan, sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Nah, selain itu, tape singkong ini juga memiliki sangat banyak sekali manfaat untuk tanaman kita di kebun. Untuk memanfaatkan tape singkong untuk tanaman di kebun, tentu diperlukan suatu teknik untuk mengolah bahan organik agar nantinya ketika kita menggunakan tape singkong ini untuk tanaman di kebun, kita bisa gunakan dengan aman dan nyaman. Nah, tape singkong ini mengandung unsur hara makro dan juga mikro, serta mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, sehingga nantinya mold tape singkong itu bisa kita manfaatkan sebagai bioaktivator. Sekarang kita akan praktekkan langsung bagaimana cara membuat mold tape singkong. Nah, yang pertama teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Nah, di sini kita memerlukan pelarut. Jadi teman-teman bisa menggunakan air yang sudah terbebas dari kaporit, kemudian bisa juga menggunakan air hujan atau menggunakan air cucian beras. Di sini kami menggunakan air cucian beras sebagai pelarut untuk membuat mold tape singkong. Kemudian tentu ada tape singkong ya, teman-teman. Dan di sini juga ada sumber nutrisi bagi bakteri. Kami menggunakan gula pasir. Atau misalnya teman-teman memiliki molase, itu juga bisa digunakan. Dan untuk wadahnya kita menggunakan botol seperti ini. Karena proses fermentasi tape singkong itu aerob, jadi kita tidak memerlukan botol yang dimodifikasi seperti biasanya ketika membuat POC ya teman-teman. Jadi ini akan kita tutup menggunakan kain seperti ini. Nah, nanti gimana caranya? Simak terus video ini ya, jangan di skip-skip teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan ke proses pembuatannya. Teman-teman juga bisa memblender tape singkong ini dengan pelarutnya ya. Tetapi karena kami di sini tidak akan memblender, jadi kita akan perkecil terlebih dahulu secara manual. Nah, sekarang kita akan menggunakan tangan. Jadi kita akan perkecil dulu ukurannya seperti ini. Kita akan larutkan di sini. Kemudian baru kita hancurkan perlahan. Kita lakukan hingga tape singkong ini benar-benar hancur dan larut dengan pelarut yang kita gunakan. Setelah tercampur seperti ini, barulah kita akan tambahkan gula. Nah, sebagai informasi teman-teman, tadi saya lupa mengatakan kalau air yang kita gunakan di sini adalah 1 liter, kemudian untuk tapenya itu sekitar 200 gram. Jika teman-teman menggunakan gula pasir seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 3 hingga 5 sendok makan gula pasir. Sekarang kita akan tambahkan gulanya. Kita akan aduk sedikit. Sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah fermentasi. Selanjutnya kita akan tutup menggunakan kain seperti ini.
Kalaupun misalnya teman-teman tidak menutup dengan kain, itu tetap bisa. Misalnya teman-teman ingin menggunakan tutup botolnya langsung, tidak ditutup dengan rapat, itu bisa. Kemudian tutup botolnya dilubangi sedikit, itu juga bisa. Tapi karena kami ingin menghindari adanya kontaminan yang bisa saja masuk ke dalam sistem dan mengganggu proses fermentasi, jadi kami lebih memilih menggunakan kain seperti ini. Proses fermentasi ini selesai sekitar 5 hingga 7 hari. Kemudian setelah malt tape singkong ini jadi, teman-teman bisa melakukan proses pemisahan antara cairan dan juga sisa-sisa serat tape. Karena nanti hasil fermentasi tape singkong ini kan bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair yang disemprot. Agar peralatan kita lebih awet, jadi ada baiknya kita melakukan proses pemisahan antara cairan dan juga sisa-sisa serat tape. Malt tape singkong itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Nah, yang pertama adalah sebagai bioaktivator di dalam proses pengomposan. Sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan keefektifan dari malt tape singkong ketika digunakan sebagai bioaktivator di dalam pembuatan kompos. Jadi teman-teman, jika misalnya kehabisan E4 pertanian, teman-teman bisa menggunakan alternatif malt tape singkong sebagai bioaktivator di dalam pengomposan teman-teman. Nah, caranya sangat sederhana ya. Jadi kita tinggal mengambil 100 ml malt tape singkong, kemudian kita larutkan ke dalam air sebanyak 500 ml, barulah kita tuang secara merata di atas bahan organik yang akan kita lakukan pengomposan. Teman-teman juga jangan lupa untuk cek video kami sebelumnya, karena kami sudah pernah sharing masalah-masalah apa yang bisa terjadi di dalam pengomposan. Jadi kalau misalnya di dalam pengomposan teman-teman itu terjadi masalah seperti yang sudah pernah kami sharing, jadi teman-teman tidak akan bingung. Yang kedua adalah sebagai bioaktivator dalam pembuatan pupuk organik cair yang lain. Nah, di video sebelumnya mengenai E4 pertanian, di sana kita sudah sharing berbagai cara untuk memanfaatkan E4 pertanian. Dengan memiliki malt tape singkong, kita juga bisa manfaatkan malt tape singkong ini layaknya seperti E4. Salah satunya adalah sebagai bioaktivator di dalam pembuatan pupuk organik cair lain. Malt tape singkong akan berperan sebagai bioaktivator sehingga pupuk organik cair yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti lidah buaya, daun kelor, kopi, dan lain sebagainya itu bisa kita buat dengan bantuan malt tape singkong. Yang ketiga adalah digunakan sebagai pupuk organik cair yang dikocor dan disemprot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tape singkong yang sudah difermentasi itu mengandung unsur hara makro dan juga mikro, serta mengandung bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi tanah dan juga tanaman. Menggunakan hasil fermentasi tape singkong untuk dikocor ke media tanam, itu artinya kita sedang membantu kehidupan di dalam tanah yang kita gunakan sebagai media tanam. Cara pengaplikasiannya itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengambil 30 hingga 50 ml hasil fermentasi tape singkong, kemudian kita larutkan ke dalam 1 liter air, dan kita bisa kocor ke media tanam sebanyak 100 hingga 200 ml per tanaman, dan kita bisa aplikasikan 7 hingga 14 hari sekali. Sedangkan untuk pupuk organik cair yang disemprot, teman-teman tinggal mengambil 10 ml hasil fermentasi tape singkong, kemudian dilarutkan ke dalam 1 liter air dan disemprot pada daun tanaman. Teman-teman bisa aplikasikan 2 minggu sekali, jadi bisa diaplikasikan ketika pagi hari atau sore hari ketika tidak ada sinar matahari. Nah, pengaplikasian malt tape singkong ini berbeda dengan pengaplikasian PSB atau fotosintetik bakteria ya teman-teman. Kita juga sudah pernah sharing caranya, apa itu PSB, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pengaplikasiannya. Nanti teman-teman bisa cek langsung di video kami di sini. Yang keempat adalah membantu proses fermentasi bahan organik lainnya. Selain dapat digunakan sebagai bioaktivator di dalam proses pengomposan, kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai bioaktivator ketika membuat pupuk organik cair yang lain. Hasil fermentasi tape singkong ini juga bisa kita manfaatkan di dalam proses pembuatan sekam fermentasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah sharing untuk cara pembuatan sekam fermentasi menggunakan E4 sebagai bioaktivator. Nanti teman-teman bisa cek langsung videonya di sini. Nah, ketika teman-teman memiliki hasil fermentasi tape singkong, teman-teman bisa gunakan untuk alternatif E4 di dalam proses pembuatan sekam fermentasi. Jadi, ketika misalnya teman-teman di rumah itu tidak memiliki E4 pertanian, maka pembuatan sekam fermentasi teman-teman akan menjadi lebih mudah dan lebih murah menggunakan malt tape singkong. Mudah sekali ya teman-teman bagaimana cara membuat dan memanfaatkan malt tape singkong. Semoga video ini bermanfaat ya.
sekian dulu video sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.